Nah, bicara terbentuknya teori akuntansi ya secara tradisional itu banyak pendekatan terbentuknya ya. Ada melalui pendekatan yang bukan pendekatan teoritis ya atau disebut dengan non theoretical approach ya. Ada juga menggunakan pendekatan deduktif. Nah, kalau kita bicara deduktif berarti nanti bicara hal-hal yang dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus gitu ya. Kemudian teori akuntansi juga terbentuk dari pendekatan induktif. Nah, kalau biasa ini ya, kalau orang melakukan riset-riset kualitatif itu ditanya dia, apakah pendekatan deduktif atau pendekatan deduktif, gitu ya. Nah, jadi kalau pendekatannya dari hal yang bersifat khusus terlebih dahulu, lantas generalisasi ke hal yang umum, maka dalam riset itu merupakan kategori riset induktif ya. Kemudian formulasi teori akuntansi terbentuk melalui pendekatan etika, ya. Kemudian juga melalui pendekatan sosiologi, kemudian juga melalui pendekatan ekonomi. Nah, hal-hal yang berbicara dengan akuntansi maka nanti tidak lepas dari bicara bahasa ya kan. Kenapa bahasa? Ya karena laporan keuangan itu merupakan bahasa kepada pihak-pihak yang ingin membacanya ya kan, atau bahasa yang menjelaskan gitu ya kepada para usernya gitu ya. Dan akuntansi itu sebagai catatan historis. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian akuntansi itu menggambarkan kondisi ekonomi yang ada pada saat itu, current, gitu kan, current economic reality. Laporan keuangan disusun dengan metode historis, gitu kan. Pada saat itu asumsi pertumbuhan ekonomi 5%, kan? Maka current economic reality pada saat itu. Kemudian juga akuntansi itu mencakup sistem informasi ya. Nah, terkadang ada orang menyatakan bahwasanya apa sih hubungannya uh, apa sih hubungannya human resource system gitu kan terhadap akuntansi atau tesisnya berkaitan dengan human resource development ya atau human information system atau berbicara mengenai human information interaction gitu kan. Nah, jadi bicara manusia dengan berinteraksi dengan sistem gitu ya. Manusia berinteraksi dengan komputer gitu ya. Maka itulah akuntansi gitu ya. Jadi accounting is information system. Kemudian accounting itu adalah komoditi, ya. Ya, accounting itu adalah komoditi di mana ada bahasa untuk perjualbelikan, gitu ya. Kemudian juga accounting itu adalah sebuah ideologi. Ya, udah jelas ya. Accounting itu adalah sebuah panduan, gitu kan. Jadi guideline, jadi sebagai ideologi. Nah, kalau akuntansi itu sebagai ideologi punya makna. Maknanya apa? Nah, maknanya adalah bagaimana keberlangsungan, ya kan? Dan bagaimana legitimasi aspek-aspek sosial sekarang ini, aspek ekonomi, ya kan? Aspek politik. Cakupannya itu, ya. Jadi sosial, ekonomi, dan politik. Di mana Karl Marx, ya, Karl Marx menyatakan bahwasanya accounting itu merupakan suatu konsensus, ya, yang dalam hal ini menyatakan sesuatu tersebut, gitu ya, hal yang alamiah apa adanya, yang sifatnya nature, ya, yang menggambarkan hubungan sosial. Dan akunting itu adalah menerima suatu simbol-simbol, bentuknya simbol, ya, bentuknya ritual, ya, yang memberikan izin pembentukan simbol-simbol untuk memberikan pengantar, ya, di dalam suatu melalui agen. Dalam hal ini agen sebagai pihak yang berinteraksi. Serta instrumen-instrumen realitas ekonomi dan juga alat kapitalisme. Nah, jadi accounting itu sebagai alat kapitalisme ya. Nah, kalau accounting itu sebagai bahasa, artinya interaksi bisnis itu maka akuntansi lah alat yang menginteraksikan gitu ya. Dan didukung oleh Hawes gitu ya, pernyataan itu. Kenapa? Ya karena bahasa ini adalah mengandung dua komponen, yaitu komponen simbol dan komponen aturan gramatikal gitu ya. Dan accounting itu sebagai suatu catatan historis menunjukkan ya kondisi catatan
secara historis yang menghubungkan kepemilikannya kepada manajer atau kepada pemilik sumber daya, di mana ukuran dari kepemilikan tersebut mencakup pada uh, apa ya, hal periode alamiah, ya kan, kemudian juga periode tradisional, oke, kemudian juga periode pengakuan aset, kemudian juga periode akhir dan periode periode pembuka, ya. Nah, ini akuntansi sebagai suatu historis. Kalau akuntansi sebagai realitas ekonomi, nah akuntansi sebagai realitas ekonomi menunjukkan faktor-faktor apa yang membentuk dari yang namanya pendapatan. Jadi pendapatan di sini didasarkan pada realitas ekonomi ya dibanding dengan realitas biaya historis. Kemudian akuntansi itu sebagai sistem informasi. Nah, dalam konteks ini sistem informasi disebabkan karena akuntan menggunakan alat gitu kan untuk mentransmisikan, untuk mengkomunikasikan dari yang dibuatnya kepada pihak yang menerimanya atau disebut dengan receiver ya atau external user. Nah, di mana dalam hal ini akuntansi dipandang adalah memberikan asumsi secara formal yang mengukur dalam suatu organisasi. Kemudian juga accounting itu adalah sebagai suatu komoditi. Nah, kenapa dikatakan sebagai suatu komoditi? Karena pasar menginginkan informasi akuntansi itulah yang memberikan pemacu demand dan supply. Maka accounting adalah komoditi. 12 ya. Kemudian hal-hal yang alamiah dari teori akuntansi ya sifatnya objektif, ya kan? Kemudian juga berbasis prediksi, kemudian juga menjelaskan perilaku dan peristiwa. Oke. Kemudian juga pendekatan apa ya? No single comprehensive theory. Ya, tidak ada teori yang komprehensif yang menguasai akuntansi itu. Nah, jadi ini ya, pendapatannya Balkowi mengatakan tidak ada satupun teori secara komprehensif yang duduknya sebagai suatu teori yang membawahi akunting. Karena akunting tadi bisa sebagai bahasa bisnis, bisa sebagai informasi gitu kan, bisa sebagai alat politik, alat sosiologi gitu kan. Ya, no single comprehensive theory. Nah, ini. Jadi didefinisikan teori akuntansi oleh Hendriksen gitu ya. Itu sebagai suatu prinsip ya, suatu prinsip yang didasarkan pada praktik untuk dievaluasi ya, dan juga sebagai panduan ya, praktik dan juga prosedur. McDonald juga menyatakan bahwasanya tiga elemen ya, menggambarkan fenomena secara simbolis, kemudian adanya kombinasi manipulasi, kemudian juga adanya translasi ya, translasi dari dunia nyata kepada suatu menggambarkan fenomena dari suatu dunia nyata ya. Dan akuntansi ini kriterianya tiga, menggunakan simbol. Nah, jadi simbol dalam akuntansi itu apa? Debit dan kredit ya. Kemudian juga ada translation rule, itulah dia standar akuntansi ya. Kemudian juga ada standar manipulasi. Nah, jadi standar manipulasi tadi bagaimana bisa menaikkan laba gitu kan. Caranya gimana menaikkan laba gitu kan. Lakukan income smoothing gitu ya kan. Nah, ini rule manipulation. Itu kriteria akunting. Bisa diotak-atik dia. Ada dua metodologi ya untuk menggambarkan teori akuntansi. Metodologinya dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan normatif. Kalau dia dengan pendekatan deskriptif, kita menggambarkan keberadaan dan juga kemanfaatannya. Sedangkan metodologi normatif didasarkan pada apa ya, pertimbangan ya, kearifan ya, atau juga justify. Nah, justify dibanding dengan uh, apa ya, sifatnya what is ya, artinya subjektif. Kemudian juga kalau yang akuntansi itu merupakan bukan suatu teori, ya kenapa bukan suatu teori? Didasari pada pendekatan pragmatis. Maksudnya pendekatan pragmatis, teori-teori akuntansi itu uh, merupakan realita, ya realita dari praktik nyata dan ada solusinya. Dan juga pendekatan otoritarian yang didasarkan pada regulasi penerapan standar ya.
Nah, kalau dia pendekatannya didaktif, ya artinya yang bersifat umum ke khusus ya. Artinya objek yang spesifik, ya itu laporan keuangan. Kemudian menseleksi apa saja postulat akuntansi, kemudian apa saja prinsip akuntansi, serta teknik akuntansi. Nah, ini hal-hal yang semuanya berdasarkan pada hal yang bersifat umum ke khusus. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian, silakan. Cukup paham ya? Baik. Dan pendekatan induktif melalui 4 tahap, yaitu mencatat peristiwa, kemudian menganalisa, ya, kemudian juga menggeneralisasi dan juga melakukan pengujian. Dan perbandingan antara deduktif dengan induktif di sini tentu saja ada kontradiksi, ya. Mau kita gunakan pendekatan induktif bisa, ya kan? Mau kita gunakan pendekatan induktif juga bisa, sehingga proposisi akuntansi lahir dari keduanya. Dan proposisi itu akan menghasilkan, gitu kan? Bahwasanya pendekatan deduktif itu terkadang juga di atasnya dan juga lebih spesifik, ya, menggunakan kriteria-kriteria tertentu, ya. Nah, kalau dikatakan akuntansi itu adalah pendekatannya etik, berarti pendekatan etik itu adalah sejauh mana uh, yang diungkapkan. Artinya sejauh mana mandatori itu sudah kewajiban pengungkapan mandatori, jauh mana yang tidak mandatori diungkapkan. Nah, disitulah letaknya etis atau tidak etis. Kemudian juga berdasarkan pada prinsip konsistensi, gitu ya. Kemudian juga berdasarkan pada perbandingan, ya. Nah, dengan pendekatan sosiologis, ya, akuntansi itu dikatakan juga berdasarkan pendekatan sosiologis. Kenapa? Karena nantinya mengarah kepada kesejahteraan sosial, ya, mengarah pada kesejahteraan sosial. Maka dikatakan teori akuntansi itu bisa juga pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ekonomik, ya, dengan pendekatan ekonomi bahwasanya teknik akuntansi dipilih untuk realitas ekonomi yang tergantung pada konsekuensi ekonomi. Ya, kemudian juga dengan pendekatan selektif, di mana formulasi dari teori akuntansi dikembangkan berdasarkan prinsip yang mengacu pada keterpilihan, ya, keterpilihan dibanding pada apa ya, just one scroll fall through, ya, jadi dibanding pada satu sumber yang ada. Nah, itulah ya, secara umum, ya, bahwasanya akuntansi itu bisa dipandang dengan berbagai perspektif, dan berbagai perspektif itulah disebut dengan perspektif tradisional. Nah, itu ya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan, jadi sekalian. Ya, cukup jelas ya. Baik, cukup jelas. Nantinya ini menjadi bahan inspirasi, bahwasanya keberadaan teori akuntansi itulah ya, yang hal yang sifatnya alamiah. Jadi bisa dipandang dari non teori, deduktif, induktif, etika, sosiologi, approach, ya. Dan juga accounting adalah information system, ya, commodity, dan juga ideologi. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu ya untuk kita Prof, menghemat izin waktu. sedikit Prof terkait tugas di akhir nanti. Oh iya, ya, Karena kan di tugas akhir kita nanti kan ada publikasi artikel ya Prof ya. benar. Nah, untuk nanti apakah ada mulai dari sekarang ini kami akan mencicil tugasnya kan bisa Oh ada ya, template artikelnya atau gimana, Prof? boleh. Nanti saya kirim ya template artikelnya, dan bisa dicicil dari sekarang gitu ya. Mungkin nanti saya kirim gitu aja. Masih Prof. Ya, sama-sama. Ya, nanti rekamannya saya share ya pada adik kalian untuk bisa dilihat. Sudah apa kan? Sudah tahu kan kanalnya kan? Belum. Ya, kalau belum nanti saya share kembali. Baik, saya kira itu saja. Selamat sore ya. Salam sehat semuanya dan sukses selalu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Terima kasih. Sore, Prof. Bro. Ya, boleh meninggalkan ruang ini.